pagi, silakan duduk. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Hari-hari ini cuaca lagi kurang baik ya saudara ya, jadi jaga kesehatan, minum vitamin. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah dimulai dari minggu lalu. Bulan ini kita membahas tentang damai Allah ya. Judul saya hari ini, boleh tampilin Ton slide-nya? Seri khotbah menemukan damai Allah. Hari ini judulnya Jalan Menuju Damai Allah. Kalau minggu lalu kita membahas apa itu damai Allah, seperti apa damai Allah dan sebagainya. Sebenarnya minggu lalu kita lebih membahas tentang damai Allah yang dilahirkan dari doa, betul saudara. Minggu lalu kita ngebahas tentang doa. Saya bahas banyak tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Hari ini masih melanjuti apa yang minggu lalu saya sudah mulai, yaitu damai Allah. Tapi hari ini saya mau membahas jalannya gitu kan. Bagaimana kita mendapatkan dan menerima hidup di dalam damai Allah. Saya rekap sedikit. Minggu lalu kita belajar bahwa kita bisa hidup dalam sebuah kedamaian dan tidak dari kegelisahan. Kita baca dulu ayatnya, Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Keempat ayat ini membahas tentang damai saudara. Keempat ayat ini yang tadi kita baca semuanya merujuk kepada jalan menuju damai. Intinya Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang disertai dengan damai Allah bagi umatnya saudara. Setiap kita umatnya, setiap kita umat pilihan Allah, kita ini orang-orang Kristen ya. Orang-orang yang dipilih Allah saudara. Istilahnya kamu yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, maka sebenarnya Allah menjanjikan kamu bisa hidup dalam damai. Katakan sama-sama, aku bisa hidup dalam damai ya. Minggu lalu kita ngebahas bahwa kita bisa saudara hidup dalam sebuah keadaan di mana kita tidak perlu khawatir akan apapun juga ya. Berbanding terbalik dengan apa yang dunia buat dalam hidup kita. Dunia ini sudah membuat sebuah keadaan di mana kita ini pasti khawatir. Ya, 2 tahun ini pandemi membuat kita ini sangat khawatir akan banyak hal, betul saudara. Tetapi sekalipun demikian Allah menjanjikan bahwa sekalipun umatnya melewati pandemi, kurang lebih seperti itu saudara, Anda tetap bisa hidup dari damai Allah dan tidak dari kekhawatiran. Ya. Dan ini yang kemarin kita bahas. Kegelisahan bukan tanda bahwa kita harus mundur. Kegelisahan bukan tanda bahwa kita harus berhenti. Kegelisahan tidak lain adalah sebuah tanda bahwa kamu harus memperlambat langkahmu lalu datang kepada Tuhan. Ya. Kegelisahan adalah alarm, kemarin kita bahas panggilan untuk berdoa. Setiap kamu mulai gelisah, setiap kamu mulai khawatir, ya, jangan tenggelam di dalamnya tetapi lawan kembali. Gitu saudara. Jangan kita pasrah dengan kegelisahan yang melanda hati kita. Jujur 2 tahun ini mudah untuk kita gelisah, betul saudara? Mudah untuk kita khawatir. Dan khawatir yang berkepanjangan menimbulkan kegelisahan yang akut. Betul gak saudara? Gelisah, pikiran ini kayak gak bisa, pikiran kacau. Minggu lalu kan kita bahas. Gelisah itu artinya pikiran yang terpecah-pecah. Fokus yang terpecah-pecah, pikiran kacau. Gak bisa konsen, di rumah gak bisa jadi ayah yang baik. Di rumah gak bisa jadi ibu yang baik, di rumah gak bisa jadi suami yang baik, di rumah gak bisa jadi istri yang baik. Kenapa? Karena pikirannya gelisah, kepecah-pecah. Di rumah mereka memerlukan seorang suami, tapi karena kita gelisah, kita tidak mampu menjadi seorang suami. Kenapa? Karena gelisah, terpecah-pecah. Di rumah membutuhkan seorang istri, tetapi kita tidak mampu menjadi seorang istri kalau kita gelisah. Fungsinya tidak akan keluar, fungsinya tidak akan terjadi saudara. Rumah memerlukan istri, anak, ibu, ayah. Betul gak saudara? Tetapi kalau kita gelisah saudara, kita tidak bisa menjalankan fungsi tanggung jawab kita di rumah kita. Yang sebenarnya adalah yang paling penting.
Pekerjaanmu tidak sepenting rumah tanggamu, saudara. Betul nggak, saudara? Apapun yang kita punya tidak sepenting rumah, karena rumah adalah tempat di mana Allah bisa berkarya di dalamnya, saudara. Balik lagi, kegelisahan ini yang jadi masalah. Kegelisahan bukan tanda kita harus mundur dan menyerah, tetapi tanda kamu harus datang kepada Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menemukan damai yang sempurna yang Allah janjikan di ayat tadi. Maka damai sejahtera yang sempurna, gitu, melampaui segala akal, itu akan menyertai kamu. Allah menjanjikan kehidupan yang damai, bukan khawatir. Shalom itu artinya apa? Kita bahas kemarin. Shalom itu artinya damai ya, saudara. Kalau bahasa Indonesianya damai. Ya. Jadi kalau kita bahas damai, kehidupan yang damai itu apa sih? Yesus bilang, kalau dalam bahasa Ibraninya, bukan Yesus bilang, sorry. Dalam bahasa Ibraninya kehidupan yang damai adalah kehidupan yang penuh kepercayaan diri. Kehidupan yang penuh kebenaran. Lawan dari kebenaran apa, saudara? Kejahatan. Bukan cuma kejahatan, tetapi banyak yang disembunyikan. Kalau di kebenaran itu artinya tidak menyembunyikan apapun. Tetapi dalam kegelapan kamu perlu menyembunyikan banyak hal. Nah, kehidupan yang menyembunyikan banyak hal tidak mungkin adalah kehidupan yang damai. Karena senantiasa kamu akan khawatir. Ketahuan gak? Ketahuan gak? Ketahuan gak? Ketahuan gak? Tetapi Allah menjanjikan kalau kamu mau hidup damai, kamu harus hidup dalam kebenaran dan bukan dalam kegelapan. Gitu ya. Terus apa? Hidup dalam kelegaan, hidup yang damai adalah hidup yang penuh kepercayaan kepada Kristus. Bukan keraguan-raguan lawannya. Ya, kehidupan yang damai adalah kehidupan yang aman. Lawannya apa? Takut. Kehidupan yang damai adalah kehidupan yang sejahtera. Ya, bukan kehidupan yang kacau, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sehat, kehidupan yang limpah, kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh. Ini yang Allah janjikan dalam hidup kita. Kalau kita berkata shalom, kalau kamu berkata shalom Allah turun dalam hidup saya, kamu sedang berdoa ini semua terjadi dalam hidupmu. Siapa mau? Amin. Kita mau, dan ini bukan cuma Anda yang mau, tetapi ini juga dijanjikan sama Allah. Artinya Tuhan juga mau, bukan kamu doang. Jadi kalau Tuhan mau, kamu mau, apa yang menghalangi? Gak ada sebenarnya kan. Tinggal kita mengambil dan mulai berjalan menuju damai. Makanya hari ini judul khotbah saya jalan menuju damai. Ya. Sekali lagi ini keadaan yang berbanding terbalik dengan 2 tahun pandemi ini. 2 tahun ini gak ada Anda merasakan begini, gak mungkin. Tetapi karena kita tidak berasal dari dunia ini kata Tuhan. Kita berasal dari kerajaan yang berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia goncang, kerajaan di surga tetap stabil, saudara. Ya, ekonomi di dunia boleh naik, turun, hancur, berantakan, ya. Tetapi kalau di surga semuanya stabil. Dia adalah kerajaan yang tidak tergoyahkan, saudara. Dunia adalah kerajaan yang tergoyahkan. Wajar kita khawatir, ya. Sekali lagi, saudara, ketika segalanya sedang digoncang, Allah sedang mau menyingkapkan sesungguhnya apa yang salah dalam hidup kita, apa yang salah percaya. Biasanya yang disingkapkan itu kepercayaannya kita. Apa yang kita salah percaya, di mana kita salah bersandar. Kepada siapa kita bersandar, kepada apa kita bersandar, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi sumber-sumbernya kita itu digoncangkan, disingkapkan. Tujuannya apa? Yang salah dikembalikan ke yang benar. Kalau fondasinya salah, balikin ke Tuhan. Ya. Kalau semuanya yang digoncang ternyata menyingkapkan, oh ternyata gue terlalu berharap kepada pekerjaan saya. Saatnya kamu mulai berharap kepada Tuhan. Oh gue terlalu berharap, buktinya ketika itu diambil gue langsung patah hati banget. Artinya balikin ke yang benar, gitu saudara ya. Jadi 2 tahun ini adalah masa goncang, tetapi Allah sebenarnya tetap menjanjikan di masa goncangan ini Anda tetap bisa memiliki damai. Yang pertama saudara yang saya mau bahas, jalan menuju damai. Bagaimana kita memiliki damai Allah? Yang pertama, minta dan mengucap syukur. Dari mana saya dapat ini? Dari yang tadi kita baca saudara. Ya, mana ayatnya? Nih, jangan khawatir akan apapun, sebaliknya doakan semuanya. Ini kalau saya ambil dari terjemahan NLT, bukan di buku Anda. Kalau di terjemahan bebas tidak seperti ini terjemahannya, tapi saya mau ambil dari ini supaya lebih akurat. Paulus bilang jangan khawatir akan apapun, sebaliknya doakan semuanya. Ya, beritahu Tuhan yang kamu perlukan dan mengucap syukur akan apa yang telah Ia lakukan. Jadi intinya semua yang kamu khawatirkan hari ini doa. Siapa di sini pernah khawatir? Siapa di sini selalu khawatir? Nah, kalau Anda khawatir, saudara, doakan.
Kita ini manusia ahli dalam khawatir. Nggak usah diajarin, kita ini jago khawatir. Yang nggak perlu dikhawatirin tetap aja kita khawatirin, ya toh? Ya kan? Nah karena itu saudara, sebenarnya itu bisa dirubah jadi senjata yang kuat. Selama kita menyadari bahwa ketika saya khawatir, jangan saya bergumam sendirian. Tetapi ketika saya khawatir, firman Allah berkata, nyatakanlah kepada Allah. Jadi saudara, kalau Anda adalah orang yang sering khawatir, Anda punya kapasitas bisa menjadi orang yang berdoanya paling banyak. Benar dong? Kalau setiap Anda khawatir Anda doa, apakah Anda nggak jadi pendoa? Ya nggak saudara? Gereja membutuhkan pendoa syafaat. Gampang kalau saudara tanya saya, syarat pendoa syafaat yang terbaik apa? Cari orang yang paling gampang khawatir. Tapi ajar mereka setiap khawatir doa, setiap khawatir doa. Apakah nggak jadi pendoa syafaat buat keluargamu? Betul nggak saudara? Cari orang yang paling gampang khawatir. Tetapi ajari mereka kuasa dari doa. Maka orang itu akan jadi pendoa syafaat yang luar biasa. Kenapa orang khawatir? Biasanya orang khawatir karena peduli terlalu banyak. Nah justru itu, makanya saya bilang, kalau orangnya masa bodoh, cuek, biasanya nggak banyak khawatir. Nah karena nggak banyak khawatir, biasanya jarang doa. Gitu saudara. Makanya kalau mau cari pendoa yang kuat, cari yang banyak khawatir. Karena dia pasti peduli banyak. Ini mikirin, ini dipikirin, ya kan? Tapi kalau orang gak khawatir, gak mikirin apa-apa, otaknya kosong gitu kan, saudara, misalnya gitu kan. Bengong aja gitu kan. Tapi kalau mikirin banyak, justru itu baik. Tetapi setiap kamu kepikiran, setiap kamu khawatir, nyatakanlah dalam doa, gitu kata Paulus, saudara. Damai dimulai dari hal ini, saudara. Apa? Minta dan mengucap syukur. Paulus beri 3 hal yang membawa kita keluar dari kegelisahan. Dikatakan begini, nyatakanlah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ada 3 hal, doa, permohonan, dengan pengucapan syukur. 3 hal ini adalah jalan menuju damai. Kemarin kita bahas tentang doa, hari ini kita sedikit bahas tentang permohonan dan pengucapan syukur. Jadi poin pertama, kalau kita mau menuju damai, saudara, Anda mesti belajar seni meminta dan bersyukur. Apapun yang kamu khawatirkan, apapun yang membuatmu gelisah, doakan. Doakan terus, doakan terus. Kadang-kadang orang Kristen ini suka punya pemikiran aneh. Kalau dibilang, kalau khawatir, jangan khawatir gitu kan. Doakan semua yang khawatir. Kadang-kadang kita mikir gini, gak lah gue gak mau nyusahin Tuhan. Gue khawatir kadang-kadang untuk hal yang sepele, bener gak? Iya kalau yang berat-berat kayak utang atau misalnya kebutuhan susu anak segala bolehlah gue minta Tuhan. Ya. Tapi hal-hal yang sepele, ya masa gue nyusahin Tuhan, kadang-kadang kita punya pemikiran gitu. Betul gak saudara? Hal-hal kayak, aduh gue pengen makan nasi goreng babat, masa gitu minta Tuhan malu, kadang-kadang kita pikir begitu. Ya gak saudara? Masa cuman pengen makan kacang goreng aja gue mesti minta sama Tuhan gitu kan. Ya tapi Tuhan bilang, apapun yang menjadi keinginan hati kamu, apapun yang menjadi menggelisahkan hati kamu, nyatakan semuanya. Semuanya, apapun yang, gini saudara, kadang-kadang kita nih gelisah karena bagi kita itu berat, tetapi bagi orang lain belum tentu berat. Bener gak? Suami istri pasti tahu banget hal ini. Kadang-kadang istri bisa pusing mikirin sesuatu yang begitu suami dengar, lu gitu doang pusing gitu kan. Gue lebih pusing lagi nih kerjaan segala macam gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Tapi saudara, buat orang, bahkan buat suami kita atau pasangan kita belum tentu itu penting. Tetapi buat Tuhan, kalau itu penting buat kamu, itu juga penting buat dia. Kalau itu cukup besar untuk menggelisahkan kamu, saudara, Tuhan bilang kasih aja ke saya. Karena apa yang mengkhawatirkan kamu, berarti penting buat kamu. Dan apa yang penting buat kamu, penting buat Bapakmu di surga. Tidak ada satu hal pun saudara yang Bapak di surga akan ngomong begini, ah gitu doang lu minta gua. Ah gitu doang lu. Gak ada saudara, karena dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang baik. Apapun yang menggelisahkan kamu, naikkan semuanya ke Tuhan. Dan sebenarnya ini seni yang sangat baik loh saudara. Saudara pernah gelisah kan? Saudara, saya tanya, kalau Anda gelisah lalu Anda curhat, biasanya ketika curhat lebih plong gak sih saudara? Lebih lega, betul gak saudara? Misalnya Anda gelisah, terus Anda cari orang yang Anda bisa
benar-benar percayakan, Anda curhat, Anda ceritakan yang menggelisahkan kamu. Biasanya ketika kamu cerita, kamu plong. Kenapa bisa plong? Karena biasanya kalau itu dibiarkan tetap ada di pikiran, kelihatannya gede. Tapi begitu diucapkan dalam kata-kata, sadar ternyata gak gede-gede banget. Bener gak? Biasanya gitu kan saudara? Karena yang di pikiran selalu lebih besar daripada kenyataan. Yang kita takuti saudara biasanya selalu lebih mengerikan daripada realita. Karena itu setiap Anda gelisah, jangan bengong, jangan mikirin saudara, Anda makin gila. Setiap Anda gelisah, jangan cuma diam. Nyatakan kepada Tuhan, perkatakan. Nyatakan tuh artinya dibuat jadi perkataan. Ya toh, arti menyatakan kan gitu. Bukan cuma nyatakan dalam hati, kalau Anda doa dalam hati nggak membantu. Karena otakmu, telingamu harus mendengar perkataan yang Anda ucapkan kepada Tuhan. Kalau tidak Anda ucapkan, telingamu tidak dengar. Sedangkan firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Kenapa kita doa banyak, tapi nggak pernah nambah-nambah imannya? Karena doanya dalam hati. Nggak timbul dalam pendengaran, saudara. Nah itu penting ketika Anda datang ke Tuhan, nyatakan, utarakan kata Tuhan. Minta. Segala sesuatu dari hal yang paling konyol sekalipun Anda minta. Saudara saya mau bilang, tahukah Anda saudara bahwa Anda boleh menginginkan semuanya. Istilahnya Anda gak perlu takut menginginkan apapun di hadapan Tuhan. Kalau Anda menginginkan apapun, nyatakan di hadapan Tuhan. Kamu gak usah takut. Tahu gak saudara bahwa Anda boleh minta apapun ke Tuhan? Boleh. Saudara gak akan temukan Anda minta sesuatu terus Tuhan bilang, aku gak tahu diri dikasih hati minta jantung gitu kan. Gak akan ada saudara kalau Anda, kalau kita orang tua mungkin masih begitu. Lu gua kasih hati minta jantung gitu kan. Lu gitu kan. Tuhan gak bakal gitu saudara. Apapun yang jadi kerinduan hatimu naikkan ke Tuhan. Tetapi setelah kamu naikkan percaya. Percaya itu yang paling penting, percaya ke hatinya. Amin. Ya. Anda perlu belajar seni ini. Kalau Anda mau hidup dalam damai, Anda perlu belajar meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan minta ke manusia, iman bisik-bisik. Enggak nolong, saudara. Namanya kamu tetap berharap sama manusia, ada kamu tambah khawatir. Jadi apapun kamu minta ke Tuhan, gak perlu yang rohani banget saudara. Apapun yang gak rohani pun kamu boleh minta sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Anda boleh minta sama Tuhan. Boleh. Ya. Karena dia Bapakmu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, setelah minta apa berikutnya saudara? Mengucap syukur. Saudara, banyak orang berdoa, punya kehidupan doa, tetapi hidupnya tidak ada damainya. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu belum belajar seni yang kedua. Jadi cuma tahu minta, tetapi tidak belajar ucap syukur. Ketika kita minta, doakan, nyatakan kegelisahan kita, nyatakan saudara. Anda menyatakan itu baik. Tetapi ketika Anda hanya menyatakan tanpa disertai dan digabungi oleh pengucapan syukur, akibatnya Anda tetap ada dalam posisi di mana Anda takut. Akibatnya Anda akan berdoa dari posisi takut, Anda akan berdoa dari posisi kekurangan, Anda akan berdoa dari posisi kegelisahan. Dan ini yang setan mau. Kamu berdoa, kamu bersyafaat, semuanya dari posisi kamu takut. Jadi minta boleh, betul. Tetapi setelah minta harus ada pergeseran dalam hati kita. Dari minta, mungkin ketika kita minta kita takut, ya jelas. Ketika kita minta kita khawatir, jelas. Tetapi kalau kamu cuma minta, maka kamu akan tetap tinggal dalam posisi hatimu yang gelisah, galau, khawatir. Karena itu ketika kamu minta dari ketakutanmu, dari kekhawatiranmu, lalu mulai bergeser ke arah pengucapan syukur. Dari pengucapan syukur, posisi hatimu yang tadinya gelisah, khawatir, menuju ke posisi iman. Di mana Anda mulai percaya bahwa Allah sedang bergerak mengabulkan doa saya. Allah sedang bergerak mencukupi kebutuhan saya seperti yang dijanjikan. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku.
Aku percaya itu. Nah ini yang kita perlu belajar, seni setelah meminta. Nah banyak orang Kristen, umumnya saudara, saya bilang umumnya, pengucapan syukur di awal lalu minta amin. Pengucapan syukur lebih ke arah sebagai kata pendahuluan aja gitu, basa-basi. Tuhan terima kasih ya Tuhan, hari ini aku datang minta, amin. Akibatnya saudara Anda tetap tinggal dalam masa khawatir. Boleh datang dengan mengucap syukur saudara, tetapi Anda mesti sadar pengucapan syukur itu lebih bicara soal postur hati. Ya, bukan Tuhan itu pengen dipuja-puja gitu loh saudara, enggak. Pengucapan syukur tuh untungnya bukan buat Tuhan, buat kita. Karena itu merubah postur hati kita dari gelisah kepada pengucapan syukur. Coba kalau Anda bersyukur, Anda bisa merasakan begini. Contoh misalnya Anda, Tuhan aku tuh khawatir banget. Ini BBM naik gitu kan ya. Semuanya naik Tuhan, aku khawatir banget Tuhan, habislah Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mencukupkan kebutuhanku selama ini. Saudara bisa melihat ada pergeseran iman di dalamnya. Setelah Anda tutup doamu dari dalam pengucapan syukur, Anda keluar dari kamar doamu menjadi orang yang lebih beriman. Bukan jadi orang yang lebih takut. Coba kalau Anda doa, Tuhan BBM habis deh Tuhan. Aduh udah deh gak tahu deh Tuhan, amin. Anda keluar tetap stres. Tapi ingat saudara, setiap kali berdoa, balikin kepada pengucapan syukur. Ucap syukur akan apa yang telah dia lakukan. Nah makanya saya mau bahas tentang praktikalnya nih saudara. Secara sederhananya, praktikalnya. Bagaimana biasanya saya berdoa. Makanya kenapa saya kalau berdoa biasanya selalu pakai musik. Kalau nggak bisa main musik gimana? Ada yang namanya handphone. Atau radio atau tape ya. Kenapa perlu, kalau saya nggak bisa, kalau ini kalau saya cuma cerita pengalaman saya aja contoh. Kalau saya doa nggak pakai musik, nggak pakai apa-apa saudara, saya ini nggak bisa diem. Entar kalau misalnya doanya terlalu sunyi saudara, nggak ada apa-apa. Perut saya bunyi lah, lapar, aduh gue jadi pengen makan, aduh ini bunyi apa ya, ini kenapa ya, kenapa perut gue bunyi ya, ini gini. Jadi pengen tahu banyak hal gitu saudara. Biasanya gitu, awalnya mulai doa, begitu ada bunyi cetak, bunyi apa tuh ya, itu dari siapa ya, kenapa bisa bunyi begini. Biasanya begitu kalau saya berdoa, kalau terlalu sunyi. Nah biasanya saya berdoa selalu pakai musik. Bukan musik dunia saudara, tapi musik rohani. Yang membantu saya menyembah Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan terima kasih aku bersyukur Tuhan aku lagi berdoa untuk hal ini. Setelah gak tahu apa yang didoakan, biasanya saya akan kembali menyembah, ngikutin penyembahan yang sedang main. Supaya ketika saya berdoa, terus selesai apa yang saya mintakan, saya bisa kembali kepada pengucapan syukur. Karena penyembahan kan pada dasarnya pengucapan syukur. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal gitu kan. Oh saudara, itu kan membangkitkan iman. Ketika Anda menyembah dengan doa seperti itu, Anda berdoa lalu ingat, oh iya aku percaya. Itu kan langsung Anda mudah untuk balik kepada pengucapan syukur dalam doa. Nah itu yang saya biasa lakukan saudara, karena itu biasa mulai berdoa, pasang musik, pasang penyembahan, lalu Anda mulai berdoa. Entah Anda menyembah, entah Anda ikut nyembah, intinya mengembalikan hatimu ke postur kagum dan memuja Allah. Saudara kan bukan cuma, pujian penyembahan itu bukan cuma nyanyi-nyanyi ke Tuhan loh saudara. Tetapi lebih ke arah memuja Tuhanmu. Seperti Anda dulu kalau ngejar pasanganmu, Anda memuja pasanganmu gitu kan saudara. Ah gitu saudara, Anda memuja Tuhan. Ya. Nah saudara, Anda lihat pelajaran dari Yesus sendiri. Yesus pernah, Anda pelajari, ini dinamika doa yang waktu itu kita pernah bahas di sini saudara. Yohanes 11 menggambarkan dinamika kehidupan doa. Di Yohanes 11 ayat 35 ketika Lazarus mati saudara, ayat 35 dikatakan ketika Yesus sampai di situ maka menangislah Yesus. Ini ayat paling pendek, kalau saudara mau hafal ayat ini paling gampang. Ya. Maka menangislah Yesus. Gue udah hafal ayat dulu. Saya pasti ingat pas saya masih kecil, mama selalu suruh anak-anaknya harus hafalin ayat. Udah hafalin ayat baru boleh makan. Biasanya kalau saya udah lupa hafalin ayat, ini yang saya selalu ngomong. Maka menangislah Yesus, kasih saya makan gitu kan. Gitu kan. Maka menangislah Yesus, dari kecil saya hafal ini ayat. Ini ayat paling pendek gitu kan ya. Nah saudara, Yesus menangis, lalu di ayat 38 cuman beda 3 ayat, maka masih pula hati Yesus. Masih gul itu seperti marah saudara.
Kalau dalam bahasa terjemahan aslinya saya nggak tahu sih Mas Igul Indonesianya apa, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dia merasa a deep swelling anger, seperti kemarahan yang memuncak di dalam gitu loh. Jadi udah nangis, 3 ayat kemudian marah, ya. Terus 3 ayat kemudian, betul nggak sih 3? Ya 3 ayat kemudian, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak aku mengucap syukur. Saudara bisa bayangin gak sih? Dari nangis, marah, bahagia. Kayaknya emosionalnya gak stabil banget gitu kan, labil banget nih kayaknya Yesus udah nangis, marah atau happy, lu yang benar gitu kan. Tapi sebenarnya ini menggambarkan kehidupan doa, bahwa dalam doa Anda bisa menangis, dalam doa Anda juga bisa marah. Enggak apa-apa, saudara tahu bahwa Anda boleh marah dalam doa. Serius. Kalau Anda mau marah justru saya boleh bilang saudara, kalau Anda mau marah, marahlah di dalam doa. Jangan marah-marah di depan umum. Apalagi marah-marah sendiri. Sangka gila saudara. Jadi kalau mau marah, marah di dalam doa. Itu yang terbaik. Anda belajar kitab Mazmur. Daud banyak marah-marah di dalam doa. Itu lebih baik. Anda marah-marah, Daud maki-maki orang di dalam doa, betul nggak? Matiin dia, jangan ampuni anaknya, buset. Itu Daud loh yang nulis dalam doa dia. Saudara kalau Anda mau maki-maki orang di dalam doa. Jangan maki-maki orang di depan mukanya. Anda kena masalah. Anda mau marah, Anda mau gosip, Anda mau fitnah orang, fitnah di dalam doa. Tuhan, kamu tahu nggak dia selingkuh Tuhan? Nah boleh. Tuhan lu udah denger belum Tuhan? Tetangga gue selingkuh, boleh. Anda mau gosip, Anda mau fitnah di dalam doa itu lebih baik. Jauh lebih baik. Ya doa jadi dinamika kehidupan emosionalmu saudara. Karena Tuhan adalah tempat yang paling aman bagi jiwamu. Contoh, Anda coba gosip ke orang, apakah enggak itu akan bikin Anda tambah panas, ya kan? Anda fitnah orang tambah panas, itu tidak mengobati jiwamu. Tapi kalau Anda bawa itu di dalam doa, apapun yang kamu nyatakan di dalam doa akan ditukar Allah dengan damai Allah. Yang mengerti katakan amin, ya. Jadi di sini saudara Anda lihat dalam 7 ayat Yesus menangis, Yesus marah, Yesus sukacita. Tapi yang paling penting bukan Yesus marah, Yesus sedihnya. Yang paling penting Yesus mengakhirinya dengan pengucapan syukur. Amin. Ya. Saudara saya bacakan sedikit penelitian. Ini saya baca sebuah survei, ini menarik. Ada penelitian yang dibuat dengan mengacak para partisipan ke dalam 3 kelompok. Jadi ada 3 golongan orang, ya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ini secara acak. Contoh misalnya di gereja ini, saya bagi Anda jadi 3 kelompok secara acak gitu ya. Lalu dalam 3 kelompok itu yang pertama diberikan tugas untuk, jadi ini 3-3-nya adalah orang-orang yang ketika disurvei berkata bahwa saya ini sering mengalami kegelisahan, ya. Jadi orang-orang misalnya contoh, semuanya gampang gelisah punya orang. Lalu saya buat penelitian, dibagi ke 3 kelompok. Kelompok yang pertama diberi tugas untuk menulis 1 surat pengucapan syukur setiap minggu selama 3 minggu. Ya. Kelompok yang kedua diberikan tugas untuk menulis pikiran dan perasaan terdalam mereka mengenai hal-hal negatif yang mereka alami selama satu minggu 1 surat. Selama 3 minggu. Kelompok yang ketiga nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya. Jadi semuanya stres, semuanya depresi. 3-3-nya kelompok stres, depresi, orang-orang yang ngalamin depresi. Ya dibikin percobaan. Yang pertama disuruh tulis 1 surat pengucapan syukur setiap minggunya. Yang kedua disuruh tulis apa sih yang lu rasakan, apa sih pengalaman negatif lu, apa yang bikin lu sedih, apa yang bikin lu gelisah gitu kan. Disuruh tulis di surat. Yang ketiga nggak disuruh ngapa-ngapain gitu kan ya. Setelah 3 minggu mereka kembali dites, diuji kesehatan mental mereka seperti apa. Saudara perhatikan, dikatakan begini. Ditemukan bahwa kelompok pertama mengalami perbaikan kesehatan mental yang signifikan 12 minggu kemudian setelah melakukan ini terus-menerus. Ya. Konklusinya adalah bahwa menulis tulisan pengucapan syukur tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang sehat mental, tetapi juga mereka yang mengalami tekanan mental. Ya, jadi saya tantang Anda, saudara, kalau Anda mau mulai mengalami damai, saudara pulang dari tempat ini di saat Anda sedang berdoa, tuliskan apa yang boleh saya ucapkan syukur minggu ini, hari ini. Minggu ini coba tulis. Apa yang boleh saya ucapkan syukur? Tuliskan hal-hal yang bisa kamu ucapkan syukur.
Kalau Anda tuliskan, ternyata kelompok kedua disuruh tulis emosinya, perasaannya, malah makin depresi. Sebaliknya kalau Anda mulai tulis mengucap syukur apa yang boleh saya syukuri hari ini. Apa yang boleh saya syukuri di tempat ini. Apa yang boleh saya syukuri, Anda akan menemukan perbaikan mental yang signifikan. Saudara, dan ini dibuktikan secara ilmiah kan saudara. Padahal ini pembuktian adalah apa yang Paulus pernah tulis di Filipi 4 tadi. Bahkan di Filipi 4 lain, di kitab Filipi itu Paulus juga udah ngomong, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, rejoice, Paulus pernah bilang rejoice, dulu saya pernah ngajar di sini. Artinya sesuatu yang diulang-ulang. Joy artinya sukacita. Jadi jaga hatimu untuk terus menerus dalam keadaan sukacita yang terus menerus. Paulus padahal udah tulis, melalui pewahyuan Roh Kudus, Paulus menulis bahwa pengucapan syukur bisa membawa hatimu dalam damai. Ketika Paulus tulis ini, dia nggak tahu bahwa 2000 tahun kemudian, apa yang pernah ditulis oleh Paulus, tesisnya Paulus ini diuji oleh para ilmuwan dan ternyata didapati cocok. Didapati 2000 tahun kemudian secara ilmu pengetahuan didapati memang bahwa pengucapan syukur adalah jalan menuju damai. Kalau orang yang terus-menerus menulis pengucapan syukurnya, saudara, orang itu akan lebih ada dalam keadaan yang damai. Keadaan shalom tadi, penuh, utuh, ya, apalagi aman, ya, sehat, lega. Nah itu saudara. Ya, kita harus belajar menulis. Mazmur 119 ayat 99 dikatakan begini saudara. Aku memiliki pengertian lebih dari semua guru-guruku karena kesaksianmu adalah meditasiku. Atau dalam bahasa lebih mudahnya, karena apa yang Allah telah perbuat adalah hal yang aku terus-menerus renungkan. Meditasi itu kan terus-menerus direnungkan. Jadi saudara, kalau Anda mau menuju damai, bukan cuma minta semuanya ke Tuhan, tetapi mulai belajar mengucap syukur. Mengucap syukur akan apa? Akan apa yang dia pernah perbuat dalam hidupmu. Minimal kamu coba sekarang kalau Anda tulis, pulang dari tempat ini saya tantang Anda mulai tulis kalau Anda mau hidup dalam damai. Nah kadang-kadang ditanya, pendetanya nanya, mau gak hidup dalam damai? Mau, disuruh tulis gak mau. Gitu kan saudara. Nah saya tantang Anda pulang dari tempat ini, coba tulis di Alkitabmu deh. Apa yang saya boleh syukuri hari ini? Tuhan terima kasih. Minimal, ya gak usah tulis minimal deh, minimal tuh kayak kesian banget gitu kan. Kayak udah hidup kesian minimal deh, kasih tip ke Tuhan gitu kan. Jangan tulis minimal. Kamu bilang, Tuhan aku bersyukur. Ya. Bersyukur untuk yang spesifik, kadang-kadang bersyukur, saking gak adanya yang bersyukur, terima kasih saya bersyukur saya masih boleh hidup. Kayaknya kesian banget gitu kan. Saudara jangan nulis yang seperti itulah. Malah depresi menurut saya saudara. Minimal Anda syukuri apa yang bisa kamu syukuri. Terima kasih atas istriku yang luar biasa baik. Terima kasih atas anak yang luar biasa membawa sukacita. Terima kasih atas pekerjaan yang walaupun, ya enggak usah tulis walaupun ya gitu kan. Ya mungkin walaupun bosnya nyebelin tapi minimal punya pekerjaan gitu. Ya jangan minimal deh. Anda coba deh ngucap syukur dulu saudara. Tulis pengucapan syukur. Ya. Meditasi akan apa yang pernah Allah buat dalam hidupmu. Itu membawamu menuju damai. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, berpikir sebelum merasakan. Ini juga saya ambil dari ayat yang tadi, itu Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang dari Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan saudara, saya ada ambil ayat dari sininya nih saudara. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang adalah kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, damai itu perasaan, betul nggak? Damai itu bukan pikiran, setuju nggak? Damai itu sesuatu yang Anda rasakan, bukan yang Anda pikir. Benar dong? Kalau Anda punya damai, Anda pasti rasakan. Karena damai itu letaknya di perasaan, bukan di pikiran. Lalu apa hubungannya dengan pikiran? Kan lagi ngebahas doa. Tapi Paulus kenapa bilang tentang pikiran? Harusnya gini dong, kalau Anda mau damai, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, rasakan semua itu. Harusnya kan gitu kan. Karena kan damai perasaan. Apa hubungannya perasaan sama pikiran?
Kecuali Paulus bicara seperti ini karena Paulus menyadari bahwa pikiran dan perasaan terhubung. Perasaan, kalau saya bilang saudara, dengar baik-baik. Perasaan tidak dihasilkan oleh perasaan. Perasaan dihasilkan oleh pikiran. Apa yang kamu pikirkan akan kamu rasakan. Perasaan gak pernah lahir dari perasaan itu sendiri. Perasaan selalu dipicu oleh adanya pemikiran. Ya. Apapun, baik perasaan yang mulia, yang suci, yang baik maupun yang jorok dan sebagainya, itu juga dipicu dari pikiran. Kalau nggak dimulai dari pikiran, nggak akan ada yang dirasakan. Ini kita harus sadari. Ya, perasaan selalu dihasilkan dari pemikiran. Karena itu saudara, banyak orang pengen merasakan damai tetapi tidak pernah mau berurusan dengan pikirannya. Yang dia mau cuman cepat-cepat ngerasa damai. Yang dia mau cuman cepat-cepat merasa lega. Yang dia mau cepat-cepat merasa utuh. Tetapi Paulus bilang bahwa yang kamu rasakan harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Kalau pemikiranmu sehari-hari nggak ada yang dirubah, maka perasaan itu akan otomatis keluar dari pikiran yang biasa kamu pikirin sehari-hari. Saudara sadarkan bahwa dalam satu hari kita manusia ini mikirin banyak banget. Dan biasanya pemikiran yang kita pikirin hari ini adalah pemikiran yang kita pikirin kemarin juga. Saudara ngerti gak sih? Ya kepikiran gitu kan, otomatis. Dan pikiran yang kita pikirin kemarin adalah pikiran yang kita pikirin kemarinnya lagi. Jadi Anda berpikir, kok gua hari-hari ini lagi ngerasa gelisah ya? Ya karena pikirannya dari hari ini sampai kemarin semuanya sama. Makanya perasaannya semuanya sama. Tapi kalau kita mau merubah apa yang kita rasakan kemarin, maka hari ini kita harus memulai dengan keputusan merubah yang kita pikirin. Ya, amin saudara. Nah ini kuncinya, banyak orang Kristen mau ngerasa damai, aku mau merasa lega, tapi gak pernah mau berurusan dengan apa yang dia pikirin. Ya. Banyak orang Kristen pengen lepas dari pornografi, pengen lepas dari kecanduan-kecanduan yang dia punya sekarang. Tetapi pikirannya gak pernah dirubah. Tanpa ada yang dirubah, maka perasaan dan habit kita, kebiasaan kita gak pernah berubah. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Itulah kenapa Paulus bilang, pikirkanlah semua itu. Bukan rasakanlah semua itu. Pikirkanlah semua itu. Karena itu sekali lagi saudara, perasaan kita itu dihasilkan oleh pikiran kita. Dan sekali lagi saya mau bilang gini saudara, yang dihasilkan oleh perasaan kita itu cuma dua. Damai atau gelisah. Nggak mungkin dua-duanya. Nggak bisa Anda merasakan damai sambil gelisah. Itu nggak masuk akal. Dan juga gak mungkin Anda ngerasain gelisah sambil ngerasain damai. Karena itu saudara, Anda mesti pilih apa yang mau saya hasilkan di perasaan saya. Kalau saya mau menghasilkan pemikiran perasaan-perasaan damai, saya perlu memikirkan hal ini. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Tapi kalau pemikirannya pemikiran-pemikiran yang buruk, maka akan menghasilkan kegelisahan dan kekhawatiran. Berpikir artinya mempertimbangkan, menghitung, menakar atau memeditasi. Ini terjemahan kamusnya. Apa itu berpikir? Mempertimbangkan, menghitung, menakar atau memeditasikan. Simpelnya gini, pemikiran adalah opini yang dihasilkan dari hasil berpikir. Saudara. Ya. Jadi gagasan yang diberikan oleh pemikiran kamu, itu pikiran. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita nggak coba untuk ngerubah, memikirkan merubah yang kita pikirkan saudara. Yang hasilkan tetap negatif, yang hasilkan tetap hal-hal yang buruk. Inilah kenapa saudara, saya dorong sebagai orang Kristen Anda harus baca firman. Karena kalau Anda baca firman, Anda sedang mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang benar, yang suci, yang mulia. Semakin Anda baca firman, Anda masukkan ke dalam pikiranmu, Anda akan merasakan damai. Dan biasanya ketika Anda baca firman, ayat-ayat yang kamu baca, itu sendirinya akan memberikan sebuah firman dari Allah kepada kamu dalam titik-titik tertentu. Tiba-tiba keingat ayat tertentu. Kamu lagi gelisah, khawatir, tiba-tiba kamu keingat, jangan khawatir akan apapun juga.
itu firman yang berbicara kepada kamu lewat apa yang pernah kamu baca. Karena itu perlu baca. Saudara, di dalam doa Anda menyatakan semua yang kamu mau kepada Tuhan. Dan berapa banyak dari Anda tahu bahwa Tuhan gak ada satupun yang kamu doakan yang gak Tuhan tahu duluan. Jadi semua yang kamu doakan Tuhan udah tahu. Betul gak saudara? Tapi kenapa harus dinyatakan? Supaya kita yang perlu, saudara. Kita yang perlu, Tuhan tuh tahu kebutuhanmu bahkan sebelum kamu minta. Tapi ketika kamu minta, kamu sedang meringankan kegelisahanmu. Kayak tadi saya bilang, menyatakan. Ya. Jadi doa adalah menyatakan apa yang kamu mau ke Tuhan, tetapi yang lebih utama dari doa adalah membiarkan Tuhan berbicara kepada kamu. Bagaimana dia berbicara kepada kamu? Lewat firman yang Anda baca. Karena berapa banyak dari Anda tahu bahwa Tuhan tahu semuanya, kamu tidak. Karena itu kita gelisah, Tuhan gak pernah gelisah karena dia tahu semuanya. Betul gak saudara? Kalau Anda tahu semuanya, Anda gak perlu gelisah. Tuhan tahu semuanya dan dia mau memberitahu kamu sesuatu yang kamu perlukan supaya kamu tidak gelisah. Tetapi sesuatu itu baru bisa diberitahukan ketika kamu menghabiskan waktu membaca firman dan membiarkan pikiranmu diisi oleh pikiran pemikiran Tuhan. Berat ya saudara, ini mungkin pagi-pagi, aduh gue belum ngopi, mendadak pastor gue ngomong berat banget lagi, gue udah gak tahu nih sampai apa, pikiran gue udah gak tahu pikiran kemana gitu. Tapi intinya saya mau bilang, mulai baca Alkitab, udah gitu deh saudara. Udah paling gampang. Baca Alkitab maka Anda akan mulai ngerasain damai. Tadi saya jelasin secara ilmiahnya kurang lebih. Saya lihat muka-mukanya, gue belum minum kopi, sama saya juga belum kopi. Yang ngerti katakan amin ya. Intinya saudara saya mau bilang pikiran sama perasaan itu terhubung. Jadi saya lagi, kalau kita mau ngerasain damai, pikiran kita yang harus diisi oleh pemikiran-pemikiran yang berisi kebenaran. Jadi menyatakan dalam doa, iya itu penting. Itu penting sekali. Karena itu membawa kita untuk ada dalam damai. Nah saudara, kita ini kan hidup di sebuah zaman yang sudah sangat-sangat baru. Ya, generasi kita ini bergumul akan sesuatu yang tidak digumulkan oleh generasi-generasi di atas. Generasi kita ini, saya mau tanya di sini siapa yang di sini main sosial media? Ya, kita ini udah zaman sosial media, bahkan yang tua-tua pun sekarang udah main sosial media minimal Facebook. Ya kan? Ya. Atau minimal broadcast-broadcastan WhatsApp, semua itu kan termasuk sosial media. Kita ini semua udah pakai WhatsApp dan sebagainya. Ya. Dan saudara, masalahnya saudara, saya nggak ada masalah kita bermain dengan sosmed. Menurut saya Anda perlu dengan cakap menggunakan sosmed, saya setuju. Tapi saudara, saya cuma mau bilang begini, nggak ada masalah saudara kalau Anda main sosmed. Apalagi di zaman, masalahnya gini, kadang-kadang kita ini bukan cuma main sosmed, tapi udah mulai curhat apapun di sosmed. Ini fenomenanya zaman sekarang. Dulu kalau saya curhat, ini zaman saya masih SD saudara, kalau saya mau curhat, saya curhatnya ke temen. Sekarang orang curhat, yang namanya kan curhat-curahan hati yang tersembunyi. Sekarang curhat-curhatan orang di Facebook. Bukan cuma dibaca sama orang yang sayang sama kamu, tapi dibaca oleh orang yang bahkan gak kenal lu sama sekali. Jadi saya mau bilang gini saudara, gak ada masalah, boleh-boleh aja curhat di sosmed, tapi pertimbangkan dampaknya pada jiwamu. Karena ketika Anda curhat di sosmed, Anda curhat, wah sesuatu tentang politik misalnya atau gimana. Terus tiba-tiba ada aja yang tiba-tiba akan nyanggah kamu, komen kamu. Enggak pastor itu gak benar tuh ayatnya begini nih, itu gak benar terjemahannya sesuatu begini. Dulu saya juga main, ini salah satu alasan kenapa saya berhenti Instagram juga saudara, tulis apapun selalu ada yang nyanggah. Dan masalahnya saudara gak masalah sih, cuman karena dia juga gak salah untuk nyanggah, karena bebas berkomentar apapun. Anda juga bebas bercurhat apapun. Anda benar, tapi dia juga benar. Tapi masalahnya ketika itu terjadi, Anda kan marah dengan apa yang terjadi. Kok lu gak kenal gue gak kenal lu siapa? Ya kan? Jadi masalahnya saudara itu mulai menggerogoti kesehatan jiwa kita. Anda jadi marah-marah tanpa sebab gara-gara hal-hal yang sepele yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi sebenarnya bukan masalah curhatnya, tapi pertimbangkan saudara, dampak yang diberikan kepada jiwamu kalau bermain terlalu banyak. Ini secara riset saudara, tadi kemarin malam saya searching. Ya, mana nih? Oh, rata-rata orang dewasa di Indonesia, ini Indonesia saudara, menghabiskan 10 jam
di gadget kita. Gila, 10 jam. Nggak heran kita nih berantakan banget hidupnya saudara, 10 jam. Rata-rata. Kalau nggak Instagram, WhatsApp, ya apalagi, segala macam saudara. Game dan sebagainya 10 jam. Buset, saya bilang 10 jam. Ya lumayan, ini rata-rata loh saudara. Orang dewasa. Ya. Akibatnya saudara-saudara, masalahnya semua yang dikerjakan itu menggerogoti jiwa kita kalau Anda nggak sadar. Nih saudara, ini fenomena yang kemarin saya baca tentang numbness dari sosial media. Nih saudara, saya mau tanya, ini contoh ya, siapa di sini main Facebook atau Instagram? Nggak dosa, tenang, saya juga masih buka-buka Instagram, nggak masalah. Nah saudara, kalau Anda main Facebook atau Instagram, Anda akan menyadari kadang-kadang kita lagi scroll nih, ngelihat ada bayi lahiran. Saya mau tanya, kalau Anda ngelihat foto, kalau Anda ngelihat orang lahiran bayi, harusnya apa? Ngerasain apa? Seneng dong, ya dong. Ada yang orang lahiran nangis gitu kan. Kan seneng, kita ngelihat ada orang lahiran kita bahagia. Ya. Terus kalau ada lihat orang meninggal, kita harusnya merasa apa? Sedih. Kalau ngelihat orang berantem, kita harusnya ngerasa apa? Takut. Ya. Kalau ada ngelihat orang bermesra-mesraan, kita harusnya merasa seneng gitu kan, kurang lebih gitu. Nah saudara, masalahnya dalam sosial media, dalam sekali kamu buka Instagram atau Facebook, kamu akan temukan gambar ada yang meninggal lah, ya, ada yang kehilangan dompet lah, ada yang habis diselingkuhin lah, ada yang baru lahiran anak lah, ada yang baru ulang tahun. Jadi saudara, semua perasaan yang harusnya kita rasakan melihat gambar itu tidak lagi kita rasakan sekarang. Benar nggak? Anda ngelihat orang meninggal udah biasa. Anda ngelihat orang lahir biasa. Anda ngelihat ada orang ulang tahun biasa aja. Jujur, benar gak saudara? Ini fenomena yang dibuat oleh sosial media. Akibatnya apa? Kita jadi manusia yang beku. Biasa aja gitu, gak ngerasa apa-apa. Ngelihat orang, harusnya kan saudara, kalau kita ngelihat yang ada yang meninggal, kita bisa turut nangis besertanya. Tapi karena sakingnya banyak informasi yang diproses otak kita, overload saudara. Jadi perasaannya campur aduk, saudara bisa bayangkan. Anda baca sekali buka, Anda ngerasain sedih, senyum, bahagia, semua campur jadi satu. Akibatnya hasilnya satu, lu gak ngerasain apa-apa. Yang lu tahu setelah main Anda makin depresi, makin galau, makin berasa stres, pusing. Kenapa itu bisa terjadi? Ya coba pertimbangkan yang kamu masukkan ke dalam pikiran. Ya jelas saudara, Anda tambah depresi yang dimasukin begitu. Jadi bukannya saya bilang kampanye JKI Providensia tidak boleh sosial media, enggak, saya enggak bilang begitu saudara. Jadi bagaimana cara memperlakukan sosial media? Ini saya kasih secara praktik ya saudara, prakteknya aja ya. Kalau saudara mau tahu bagaimana cara kita memperlakukan sosial media. Kalau gereja bilang enggak boleh main sosial media, kamu sesat juga, kamu jadi orang-orang legalistik. Ya. Kamu jadi orang nggak boleh, itu nggak bener, lu nggak denger. Jangan ya saudara, jangan bilang sampai rumah datang ke anak kamu. Dengerin tuh Pastor Chris bilang nggak boleh main sosial media. Saya nggak bilang begitu saudara. Ya, saya nggak bilang gitu. Boleh main dan perlu saudara, kita perlu tahu benar. Saya bilang sosial media bisa menghasilkan banyak hal-hal yang baik, betul. Bagaimana cara terbaik memperlakukannya? Bukan artinya mendelete itu habis. Ya, jadi cara memperlakukannya begini. Saya berpikir keras untuk berpikir pakai analogi apa, tapi saya pikir begini, paling cocok gini. Bagaimana cara memperlakukan sosial media? Perlakukan sosial media sama seperti orang dunia memperlakukan minuman keras. Gimana maksudnya Pastor? Nih gini, kalau orang dunia minuman keras kan gini. Boleh minum minuman keras, hanya saja harus bertanggung jawab. Betul dong? Kalau kita tahu kita gampang mabok, ya minum sedikit aja. Kalau orang bilang 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 kebanyakan, gitu rata-rata kan. Jadi kita masing-masing harus tahu batas. Saya nggak, saudara ini cuma contoh. Saya nggak bilang bahwa Anda boleh minum alkohol juga. Ini cuma contoh. Tapi kan kalau orang dunia minum alkohol kan gitu kan, minum sewajarnya. Jangan sampai lu mabok begini-begini bikin susah. Ya, kita harus tahu batas. Nah sama sosial media, 1 jam. Oke, kalau kamu tahu udah lebih dari itu kebanyakan, kamu tahu itu udah gak sehat. Ada orang yang bisa main lama dan gak masalah, mungkin karena kerjaannya begitu.
Ya nggak masalah. Ada orang kerja-kerjanya pakai sosial media, influencer gitu, cari duitnya dari situ. Ya nggak masalah. Kayak saya kenal teman saya, pendeta dunianya di sosial media. Ya, terkenal sekali dan pelayanannya memang di sosial media. Itu kalau ngomong sama dia, saudara, makan siang bareng dia, handphone selalu di sini diliatin terus. Karena dia masih update terus berapa detik, berapa menit sekali gitu, masih liatin, dipantau. Gue bilang hidup kayak lu, gue stres banget. Tapi itu dia. Jadi tergantung kapasitas setiap orang untuk main sosial media beda-beda. Nah, sama seperti alkohol juga, beberapa dari kita nggak boleh pegang sama sekali. Beberapa dari kita tahu, lu kalau udah sekali minum gak ada batasnya. Nah, orang-orang kayak gitu lebih baik jangan sentuh sama sekali. Jadi intinya saudara, kalau main sosial media perlu punya tanggung jawab secara pribadi atau minimal ada orang yang bisa mewarning kamu. Kalau dulu minum-minum kayak gitu, minimal harus ada yang bisa kasih, lu udah minum kebanyakan. Nah, sama sosial media juga sama. Minimal ada sahabat kamu yang tahu, lu tuh udah kebanyakan stres mulu, lu harus kurangin sosial media lu. Nah gitu saudara, kalau nggak tahu batas apalagi, perlu ada orang yang bisa ngingetin kita. Ya. Nah itu hal-hal yang saudara mesti tahu, kenapa? Karena Allah tidak merancang otak kita untuk dibombardir seperti sosial media itu saudara. Allah merancang otak kita, kalau ngelihat yang sedih ya sedih, bahagia ya bahagia. Tapi kita sekarang overloaded gitu loh saudara. Nah ini akan jadi bahaya. Jadi perlu ada batas yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Ya, sedikit tentang gadget ya. Diberkati? Oke, lumayan minimal saya membantu orang untuk tidur nyenyak malam ini. Ya. Jangan main sosial media lagi gitu kan. Oke, bukan jangan, tapi batasin gitu kan, batasin. Jangan terlalu banyak. Anda akan stres banget, ya. Yang terakhir. Mana nih? Yang terakhir, saudara, poin ketiga. Latihan diperlukan. Kalau kita mau mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, kita mesti menyadari bahwa diperlukan yang namanya latihan. Ayat 9 dikatakan begini, mana nih? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perlu dilatih, saudara. Perlu anggap, kalau saya bilang begini saudara, kalau saya anggap begini, Anda perlakukan hidup ini seperti lari maraton, bukan lari sprint. Saudara tahu kan kalau lari sprint, lari kayak lari begitu pret gitu kan. Ya pret kalau caranya robek gitu kan. Prit gitu kan, begitu prit Anda lari kayak kuda, wah lari sekencang mungkin. Karena kalau sprint kan memang gitu kan, Anda harus lari dipicu sehabis-habisnya. Kalau perlu seandainya kakinya lecet pun tarik terus gitu kan, karena sprint. Siapa cepat dia dapat. Tapi kalau main maraton, Anda kan lihat orang kalau lari maraton larinya nggak cepat. Larinya nyantai, ya nggak nyantai-nyantai banget sih. Buat mereka santai, buat saya tuh udah kayak gitu kan. Tapi kalau orang lari maraton dia udah tahu kapasitas larinya. Yang paling penting bukan lari cepet-cepetan. Tapi yang paling penting adalah bisa lari lama. Iya kan? Jadi dia pertimbangkan energi yang saya harus keluarkan seberapa banyak. Ya, yang harus langkah saya seberapa jauh, dia harus pertimbangkan dengan matang. Kenapa? Karena larinya bukan sebangsa 5 menit, 10 menit. Maraton larinya bisa 4, 5, 6 jam. Bahkan ada yang sampai berhari-hari larinya. Kalau kita tahu ini lomba lari maraton, kita akan simpen tenaga kita. Jangan sampai mengorbankan jam istirahat kita, mengorbankan semua jam-jam yang kita harusnya nikmati. Hanya demi mengejar panggilan. Allah tidak menghendaki Anda hidup seperti itu. Kalau memang Allah menghendaki Anda mengejar panggilan sampai Anda mengabaikan waktu istirahat, waktu keluarga dan sebagainya saudara, maka Allah gak akan pernah menciptakan yang namanya hari Sabat. Bahkan hari Sabat itu dimasukkan dalam 10 perintah Allah. Jadi Sabat itu bukan anjuran. Istirahat itu bukan sesuatu yang nih lu boleh istirahat kalau mau. Istirahat itu perintah saudara dari Tuhan. Kamu harus istirahat. Harus, bukan boleh. Tapi Tuhan
melihat bahwa kehidupan itu tidak sehat tanpa adanya istirahat. Jadi, saudara, kalau Anda melihat kehidupan sebagai lari jangka panjang yang jauh banget, Anda akan dengan bijak mengerjakan panggilanmu secara efektif. Lihat ini sebagai jangka panjang, bukan sebagai sesuatu yang seperti diet. Kadang-kadang kan, saudara tahu masalah kenapa orang diet gagal? Karena melihat diet sebagai diet. Ya, ada orang bayar, kemarin saya dengar, wah bayar 15 juta untuk turun berat, ikutin programnya. Ya, nggak boleh makan ini, setiap makan harus foto. Ini, wah foto bagus sih. Memang turun. 3 bulan beneran turun, kurus. Saudara saya ketemu dia, gila lu kurus banget. Iya gue ikut program 15 juta, gila 15 juta buat kurus. 3 bulan kemudian gendut lagi, karena programnya udah selesai. Saudara kan masalahnya gitu. Yang dirubah bukan gaya hidupnya, tapi dia masukkan program diet. Memang selama program itu berlangsung, ketat. Makannya dijatah, makannya sehat. Bener 3 bulan. Karena benar-benar anggapannya puasa. Saudara siapa di sini kalau puasa kayak saya? Puasa benar-benar puasa, tapi begitu buka pelampiasan. Wah, semua makan gitu kan. Makanya saya biasanya kalau puasa lebih puasa putih gitu loh saudara. Jadi saya makan tapi sayur doang misalnya gitu. Atau rebus-rebus yang gak rasa. Itu lebih gak mencobai saya gitu loh saudara. Kalau saya pelampiasan saudara malah puasa tambah gendut gitu kan. Nah saudara masalahnya banyak dari kita memperlakukan kehidupan kekristenan itu seperti diet. Udah deh 40 hari ini gue mau serius sama Tuhan. Jadi benar 40 tahun benar-benar doa. 40 hari saudara. 40 hari benar-benar doanya rajin. Sekali doa 1 jam. Tapi setelah 40 hari udah berkata begini, udah selesai 40 harinya. Balik lagi hidupnya. Saudara Anda mesti ngelihat kekristenan itu sebagai perubahan gaya hidup. Bukan diet doang. Tetapi sesuatu yang akan kamu kerjakan selama lama-lamanya. Nah kan sebenarnya kunci dari mau kurus gitu. Ngerubah pola makan yang tidak terlalu menyiksa, tetapi bisa dikerjakan seumur hidup. Gitu kan. Yang penting sehat gitu kan. Kurang lebih seperti itu kan. Yang penting saya tahu makanan saya dikurangin, tapi saya bisa nikmati seumur hidup saya. Dibanding udah cuma 4 hari. Nantinya naik lagi gitu kan. Nah kekristenan gak bisa begitu saudara. Kekristenan bukan diet tapi perubahan gaya hidup. Kekristenan bukan yoyo yang naik turun, tetapi sebuah kestabilan hidup. Ya. Jangan lihat kekristenan seperti lari sprint tapi maraton. Ya. Saudara Anda lihat bahwa Allah ketika pertama kali ciptakan manusia, hobi Allah saudara adalah berjalan bersama manusia, betul gak saudara? Dia ciptakan Adam dan Hawa, Alkitab mencatat bahwa di sore hari Tuhan jalan-jalan sama Adam dan Hawa, itu hobinya Tuhan. Kenapa diciptakan manusia? Kesukaan Tuhan adalah berjalan bersama manusia. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hobi itu terputus. Allah tidak lagi bisa berjalan bersama dengan manusia. Sampai Tuhan merestorasikan itu kembali hubungan dengan Bapamu di surga. Maka sekarang manusia bisa kembali berjalan bersama Allah. Nah yang Allah inginkan sebenarnya cuma berjalan bersama kita. Tapi kita manusia orang Kristen pengennya apa? Terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang, pengennya yang cepat-cepat. Saya gak pernah dengar ada begini, ku kan jalan pelan-pelan bersama Tuhan, gak pernah dengar. Ku kan lari gitu kan, ku kan terbang. Kan. Pengennya semua yang cepat, instan gitu kan. Tapi yang sebenarnya kekristenan itu lebih alkitabiahnya berjalan bersama Tuhan. Anda akan temukan kata jalan dengan Tuhan itu jauh lebih banyak dari kata terbang bersama Tuhan. Itu cuma 1-2 kali terbang bersama Tuhan. Tapi jalan bersama dengan Tuhan itu Anda akan temukan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Maka ia berjalan dengan Tuhan. Allah berjalan dengan manusia, itu yang Tuhan mau. Kata lari juga sedikit, tapi kata jalan banyak. Jadi yang Tuhan mau sebenarnya apa? Kestabilan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan kita punya target, wah gue harus baca 10 pasal setiap hari. Bener, selama seminggu bisa dikerjain. Tapi setelah itu balik lagi, 10 ayat. Gitu kan. Balik lagi, kenapa? Karena pengennya lari, pengennya terbang, pengennya cepet-cepet. Tapi Tuhan mau saudara kita jaga kestabilan dengan Tuhan.
Bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa 5 menit, baca Alkitab, mulai dari 1 pasal. Ya, jadi kalau Anda mau mulai jangan tiba-tiba 3, 4 pasal, 10 pasal. Ya itu ibarat Anda kalau nge-gym tiba-tiba langsung ambil 50 kilo, mati. Besok udah kapok gitu kan. Tapi mulai angkat beban dari yang ringan-ringan. Nanti makin lama Anda menikmati, Anda udah gak terpatok sama waktu dan kuota. Kuantitas pasal, kuantitas waktu, udah gak terlalu pusing lagi. Karena yang penting saya akan diam sampai saya tenang dalam Tuhan, saya ngalamin kepuasan dalam jiwa saya. Baru saya keluar doa. Tapi minimal memang harus mulai dengan, ya minimal tahu ada 5 menit yang saya habiskan. Itu lumayan. Mulai dengan yang stabil dengan Tuhan. Anda nikmati dulu 5 menit itu dengan Tuhan. Baru Anda bisa nikmatin 10 menit. Kalau disuruh langsung doa 1 jam lah 5 menit aja gak bisa nikmatin. Kalau Anda mulai bisa nikmatin 5 menit dengan Tuhan, Anda akan lebih banyak waktu dengan Tuhan. Baca Alkitab juga sama. Kalau Anda masih merasa baca Alkitab beban, ya udah mulai jujur 1 pasal. Tapi kalau Anda mulai bisa nikmatin baca firman itu mengenyangkan jiwamu, Anda akan lebih banyak bacanya dulu pasti. Tapi minimal mulai dengan langkah yang kecil tetapi stabil bersama dengan Tuhan. Kalau enggak saudara kita akan jadi orang Kristen yang penuh semangat. Wah, haleluya, lompat sini kalau pujian paling semangat, tapi dasar kekristenannya enggak ada. Serius, wow paling semangat yang emosi, kekristenannya yang bersandarnya sama emosi, tidak pada intelek. Padahal kan penyembahan bukan cuma dari hati jiwa tapi dari pikiran. Kalau enggak cuma jadi orang Kristen yang bergairah, tetapi dasar Alkitabnya nol. Perkataan mengeluarkan, keluarkan kata-kata emas, tapi dia nggak tahu kata-kata emas itu dari Alkitab atau dari Buddha, nggak tahu, apa aja dikutip. Udah nggak jelas gitu loh. Wah kayaknya yang bagus gitu kan. Dia nggak sadar itu kutipan dari influencer YouTube gitu kan. Padahal bukan Alkitab. Kadang-kadang gitu kan zaman sekarang, semua yang kelihatannya kata-kata emas dikutip. Ditanya dari mana, nggak tahu dari mana ya. Karena cuma emosi, kekristenan emosi, tidak berakar kuat. Ya, karena itu kita perlu belajar berakar kuat dengan Tuhan, jaga kestabilan bersama Tuhan, mulai baca firman, mulai kenali Tuhan, mulai nikmati waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Anda diberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali kami diingatkan bahwa kehidupan yang penuh damai itu Engkau janjikan bagi kami. Tapi ada bagian yang perlu kami hari ini mulai bangun dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan sekali lagi supaya kami mulai belajar melihat kehidupan kami dan benar-benar memilah apa yang menggelisahkan hidup kami. Beri kami anugerah dan kebijaksanaan untuk memotong hal-hal yang perlu kami potong dalam hidup kami. Beri kami kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur waktu kami. Seperti Musa pernah berdoa, ajari Tuhan aku untuk menghitung hari-hariku. Supaya setiap kami tidak didapati terlalu malas, tetapi juga tidak didapati overloaded sehingga kami gak bisa menikmati apapun dalam hidup kami. Beri kami kebijaksanaan untuk menemukan benang merah di mana kami bisa tetap ada di tengah. Tidak terlalu sibuk tetapi tidak terlalu santai. Kami tetap stabil dalam jalan kami dengan Tuhan. Ini jangka panjang. Buat kami melihat seluruh kehidupan kami Tuhan dengan kebijaksanaan yang dari Engkau. Ajar kami Tuhan untuk melihat Tuhan semua yang kami harus lewati dalam hidup dari sudut pandang-Mu. Agar kami beroleh damai sejahtera itu Tuhan. Kami mau hidup utuh, kami mau hidup pulih, kami mau hidup sembuh. Kami mau hidup dalam kelegaan. Kami percaya Tuhan itu yang sudah Kau janjikan dan itu mungkin buat kami. Karena itu Tuhan hari ini kami buka hati kami dan kami berkata Tuhan, beri kami anugerah untuk berjalan dalam jalan damai itu. Tidak digoncangkan oleh apa yang terjadi, tetapi stabil dengan jalan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.